Salam Rahayu sahabat Nusantara, sahabat Gandemayu Channel. Ya, semoga kita semua sehat selalu di bawah perlindungan Yang Maha Kuasa. Om Swastiastu buat umat sedharma juga yang sudah subscribe. Ya, semoga kita semua sehat selalu. Semoga kita diberikan kebahagiaan. Oke, terima kasih yang sudah dukung channel saya. Ya, yang sudah support, terima kasih banyak. Sahabat saya para bolangker, sahabat saya para pecinta obat herbal tradisional seluruh Nusantara, meditasi, yoga, pijat refleksi, ya. Terima kasih yang sudah ikuti terus channel saya. Terima kasih banyak ya buat saudara yang ada di Nusantara, saudaraku umat muslim yang sedang merayakan Idul Fitri, ya, selamat lebaran. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata, ya. Oke, semoga sehat selalu, semoga berkah, semoga menjadi lebih tabah dalam menghadapi segala cobaan, ya. Sekali lagi selamat lebaran, selamat Idul Fitri sahabatku seluruh Nusantara. Salam, ya. Kali ini saya mau berbagi, ya, berbagi sedikit. Jadi hari ini saya tidak berbagi tips obat-obatan atau lain sebagainya, namun saya akan berbagi buat para kawan YouTuber pemula, juga buat sahabatku seluruh Nusantara. Jadi tentang jalan hidup gitu, ya. Jadi seperti kita ketahui, apapun yang kita lakukan, ya, sepanjang tujuan kita baik, sepanjang tujuan kita positif, pasti hasilnya positif, ya. Sama seperti kita di YouTube, ya, atau di medsos, kita mau berbagi sesuatu, tentunya ya kita nggak munafik, ya. Jadi kalau seperti di YouTube, suatu saat nanti one day kita pasti YouTuber pemula berharap apa yang kita bagi sedikit tidaknya suatu saat kita bisa sukses di bidang YouTube, walaupun kita bukan public figure, ya. Namun setiap perjalanan apapun itu kita lakukan, pasti saja ada yang menilai dari sudut pandang yang berbeda, ya. Itu sudah wajar, ya. Misal kalau di YouTube kita share sesuatu, kita share pengobatan, ya, walaupun kita berniat baik menginformasikan sesuatu yang mungkin bermanfaat, ya, misal pengobatan, ya, kalau di Bali namanya taksu atau musade, ya, begitu, ya. Kalau ada orang yang mungkin pas melihat, menonton, kemudian orang itu mungkin memerlukan pengobatan, dengan kita share, jadi mereka tahu, mereka mencoba mencari alamat itu, dan akhirnya mereka mendapatkan kesembuhan, ya. Walaupun bukan hanya dari media sosial, tetapi dari mulut ke mulut pun bisa gitu, ya. Tapi di sudut lain orang berpandangan bahwa wah, itu kan sama dengan promosi, ya. Sedangkan sesuatu yang diberikan Tuhan itu tidak boleh dipromosikan, ya. Itu sudut pandang orang, ya. Kalau kita selalu memiliki sudut pandang yang negatif, ya jelas hasilnya negatif, ya, kan gitu, ya. Sudut pandang orang itu berbeda-beda, kan gitu. Kita harus menghargai juga sudut pandang orang yang memandang apa yang kita bagikan. Yang penting Yang Maha Kuasa yang di atas tahu bahwa tujuan kita itu baik, begitu, ya. Bagi para YouTuber pemula mungkin sama punya pengalaman, wah ini pamer, wah ini promosi, ya. Apapun kita lakukan itu butuh promosi, ya,
untuk promosi. Namun di balik itu Tuhan tahu bahwa tujuan kita baik. Ya kan begitu. Saya pernah menonton di channel YouTube lain, ya, sangat-sangat berkesan, sangat bermakna. Ada seperti ini: sebaik-baiknya kita melakukan sesuatu, pasti saja ada orang yang tidak suka, ya. Ketika one day kita sukses dalam melakukan sesuatu, pasti saja ada orang yang menilai kita, wah itu sombong sekali, wah itu gaya sekali, baru kaya, baru sukses. Dan ketika kita nanti tidak punya apa-apa, atau kita saat ini lagi miskin, di luar sana atau mungkin yang tidak kita dengar, ada saja yang berpendapat bahwa wah kita males, wah karena kita nggak semangat bekerja, pokoknya yang jelek-jelek. Ya itulah pandangan orang. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menyalahkan semua orang dan mencari mereka satu persatu kemudian menutup mulut mereka dengan tangan, karena mereka banyak. Jadi satu hal yang perlu kita lakukan, abaikan. Ya, sepanjang kita tidak mengganggu mereka, mereka pun tidak mengganggu kita. Betul nggak? Ya, kemudian kembali ke promosi. Ketika kita membagikan sesuatu, ada orang bilang dia promosi. Kekuatan Tuhan tidak boleh dipromosikan. Ya, jadi sudut pandang negatif. Kalau kita selalu berpandangan negatif, apapun yang kita pandang, apapun yang kita tonton, hasilnya selalu negatif. Namun di luar sana mungkin orang yang punya aura positif, dia selalu memandang positif. Apapun yang kita bagikan, mereka akan mencerna. Jadi mereka akan selalu mengambil sesuatu yang baik, yang bermanfaat dari apa yang kita bagikan. Mereka bawa pulang, yang jelek mereka taruh. Itulah orang yang positif. Ya, jadi satu kata, kalau ada banyak orang yang begitu, wah ini pamer, share di YouTube, wah ini promosi, share di YouTube, wah ini begini, begitu, begini. Dasarnya orang yang seperti itu adalah dengki, syirik. Artinya orang itu selalu diliputi dengan energi negatif. Mereka memandang dari sudut negatif. Jadi abaikan saja. Kita tidak boleh juga melakukan balik apa yang mereka lakukan. Begitu ya. Artinya kita tidak boleh menyimpan suatu kebencian, tidak boleh menyimpan dendam berlama-lama. Saya bukan orang yang bisa mengendalikan itu. Saya juga manusia yang penuh keterbatasan. Saat emosi datang, ya datang. Saat saya amarah itu datang, pasti datang. Itu wajar jadi manusia. Namun, janganlah menyimpan dendam berlama-lama. Janganlah ikut membalas apa yang mereka lakukan. Karena menanam kebencian terlalu lama, itu akan membakar jiwa kita sendiri. Jadi intinya, dalam sesi ini saya menjadi pengisi yoga untuk bule, orang luar negeri dan lain sebagainya. Intinya, kita berusaha menanamkan rasa kebahagiaan dalam badan kita, dalam hati kita. Walaupun bahagia itu sulit, seperti masa sekarang pandemik. Jadi ekonomi kita susah mencari penghidupan dan lain sebagainya. Namun dalam sesi meditasi ada yang namanya pengendalian, ada yang namanya pranayama yoga, love yoga, cinta yoga, ataukah janana yoga atau japa yoga. Apapun itu yoga yang kita lakukan dalam diri kita. Artinya bagaimana kita bisa berusaha membahagiakan diri ini saat ini dalam keadaan seperti ini. Banyak cara, mungkin kita bisa lakukan refreshing, kita bisa lakukan berdiam diri, bisa melakukan sesuatu hobi, mungkin bernyanyi dan lain sebagainya, atau melakukan meditasi. Tarik napas, buang napas, kemudian kita rasakan dalam hati, saya mencintai badan ini. Saya mencintai badan ini, bersyukur hari ini masih bisa bernapas. Ya,
berusaha tersenyum. Walaupun tersenyum itu kita terkadang terpaksa, namun itu harus dilakukan dalam hidup ini. Jadi kembali seperti yang saya tadi bilang, apapun yang kita lakukan, selangkah kita melangkah, pasti saja ada orang yang tidak suka, pasti saja ada sesuatu yang menghadang. Itu wajar. Apalagi kita berbuat yang tidak baik. Ya, begitu. Jadi tetap semangat. Menurut saya, pengalaman saya, kita harus tetap menumbuhkan rasa semangat. Kita tetap menumbuhkan rasa bahagia, selalu tersenyum, selalu bersyukur. Ketika ada orang seperti itu, dalam hati kita berbicara, suksema, terima kasih, matur suwun. Oke, sahabat sedulur Bolangker, sahabat Nusantara, para pecinta obat, para yogi, para yogini dimanapun berada. Jadi ya, kita mulai tersenyum ya, tersenyum. Walaupun terkadang tersenyum itu kita memaksakan. Namun bagaimana kalau kita selalu termenung, kemudian dalam keadaan seperti ini, mungkin COVID-19 masih, ekonomi dan pekerjaan susah. Kalau kita selalu terpuruk memikirkan perkataan orang-orang di luar sana, jadi berapa energi yang keluar dari pikiran kita? Habis pikiran kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita pikirkan. Hari ini kita hidup, kita butuh makan, kita butuh napas, kita butuh energi, kita butuh udara. Kita butuh tersenyum. Badan ini perlu kita rilekskan dengan senyum, dengan ketawa. Jadi masa bodoh nggak usah dipikirin, abaikan. Ya, semangat terus para YouTuber pemula. Saya juga pemula ya. Awal saya senang di YouTube. Jujur, saya hanya pingin menyimpan kenangan ya, keep moment ya, begitu. Jadi setelah ada di Facebook, ada di Instagram, saya taruh hanya untuk menyimpan kenangan. Namun setelah waktu saya banyak, jadi COVID melanda, saya coba masuk bagaimana sih YouTube ini. Akhirnya saya tahu suatu saat nanti kita bisa juga berharap kalau Tuhan mengizinkan ada namanya YouTuber ya, YouTuber bisa dapat penghasilan. Namun jadi itu nomor sekian dulu ya, pikiran nomor sekian, kita dapat uang nomor sekian. Yang terpenting apa yang kita bagikan, membuat hati kita senang, berguna untuk banyak orang, itulah yang terpenting. Kalau suatu saat nanti kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan dari YouTube, dapat penghasilan dari iklan, artinya kita tidak kecewa. Kita bagikan saja sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang, dan banyak orang itu pun ada yang menerima positif, ada yang menerima negatif. Itulah sudut pandang orang. Jadi gak usah dipikirkan. Yang penting Tuhan di atas sana tahu niat kita. Begitu kira-kira kawan-kawan. Salam rahayu, salam sedulur, semeton titiang, nyamu Bali, sareng sami, ampura, mohon maaf, saya bukanlah orang spiritual, saya bukanlah orang spesial, namun kita semua ada di sini harus mengingat ya asal muasal kita. Jadi kita dari mana dan akan kemana, ya untuk apa hidup ini gitu. Ya bukan hanya kita senang di saat kita ada banyak rezeki, ada uang, ada segalanya. Itu juga tidak menjamin kita bahagia. Jadi berusaha membahagiakan diri dalam situasi seperti ini, itulah orang yogi, itulah diri kita, itulah kesejatian diri kita ya. Diri ini ada di dalam badan ini. Jadi peliharalah badan ini seperti burung dalam sangkar. Sangkar ini kita pelihara biar nyaman. Kita tersenyum. Kita tarik napas. Kita taruh tangan di atas, di tengah-tengah hati. Kita tarik napas.
Kita buang napas pelan. Dalam hati kita ucapkan, saya mencintai badan ini. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih Tuhan atas napas hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah membesarkan. Terima kasih alam semesta. Tarik napas, buang napas lagi. Cakupkan tangan, pranamaya atau namaste ya sama. Senyumlah. Senyumlah. Rasakan energi bahagia, rasakan energi bahagia, rasakan energi senyum dalam hati. Kemudian berdoalah. Semua orang berbahagia. Kalau di Bali, kalau di Hindu ada Om Loka Samasta Sukino Bhavantu. Artinya kita berdoa semoga semua orang berbahagia. Walaupun orang itu pernah membenci kita, walaupun orang itu sedang membenci kita, walaupun orang itu sedang membicarakan kita dari sudut pandang yang negatif, doakan semoga semua orang berbahagia. Om Loka Samasta Sukino Bhavantu. Atau sahabat-sahabat yang agamanya Muslim, Kristen atau Buddha dari versi yang berbeda, mungkin bisa diucapkan universal, semoga semua makhluk berbahagia. Oke, tetap tersenyum ya, semangat terus ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Sekedar yoga ya, yoga pranayama, yoga bergembira, yoga tertawa, untuk membuat kita lebih berbahagia, lebih membuat diri kita semangat dalam berkarya. Oke, sekian, terima kasih, salam rahayu buat sahabatku seluruh Nusantara, semoga sehat selalu. Terima kasih yang sudah like ya, yang sudah subscribe, yang sudah stay tune terus di channel saya. Semoga murah rezeki ya. Akhir kata saya juga mohon maaf jika ada salah kata. Kemudian yang belum subscribe juga bantu subscribe. Semoga kita selalu sehat ya, semoga kita selalu berbahagia. Oke, sekian, salam rahayu Nusantara. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Santi Santi Santi. Jalan suke miwa lacur harta berana pedoman hidup. Bagyo yen mungkin nak sangsara girang yen mungkin anak sedih jalan jani malaksana sana luwe dumogis amirahayu Dumagi Samirahayu. Check.